Pagi ini teman-teman saya bikin mie shirataki, kemudian telur dan timun. Bumbunya aku lagi cari yang gampang-gampang aja, yaitu bumbu indomie goreng, tapi kecapnya nggak usah dipakai ya. Tapi kalau kalian sudah normal gula darahnya ya nggak apa-apa, kecapnya sedikit banget kok. Tapi kalau kalian yang gulanya masih tinggi, jangan ya. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya, Zoma Herbal. Ini sudah jam 10 teman-teman. Selamat pagi semuanya menjelang siang. Semoga kalian semuanya diberi sehat, senantiasa gula darah normal. Dan kembali kita akan membahas pengobatan diabetes tanpa obat, hanya dengan pengaturan pola makan. Oke, ini saya akan menjawab pertanyaan dari member, dari seorang ibu. Nah, beliau bertanya yaitu buah bit boleh nggak dimakan oleh orang diabetes, karena beliau ini HB-nya rendah, jadi sakit anemia. Nah, kita bahas ya sekarang. Buah bit itu karbohidratnya alhamdulillah lumayan rendah. Per 100 gramnya itu 9, sekian. Kemudian dia juga mengandung serat 2, sekian, tapi dia juga mengandung gula ya teman-teman. Jadi ya kurang lebihnya 9-10 per 100 gram karbonya. Tapi jika Anda gula darahnya itu masih tinggi, konsumsi buah bit saya sarankan sedikit aja ya. Lalu untuk solusi anemianya gimana Bu? Gitu ya pertanyaannya. Kalau Anda ada diabetes, kemudian juga ada keluhan anemia atau kurang darah, nah Anda bisa konsumsi makanan yang aman. Selain buah bit itu banyak juga. Contohnya seperti daging sapi, atau hati sapi, bayam, itu bisa banget. Karena apa? Karena hati sapi itu teman-teman, kita ini kan dietnya diet tinggi lemak ya. Makanan kita itu makanan pokok diet pengobatan diabetes tanpa obat ini adalah lemak-lemak hewani. Jadi saya sarankan Anda banyak makan hewani saja. Seperti udang, ikan laut itu juga sudah banyak mengandung vitamin B, vitamin A. Kemudian hati sapi apalagi? Hati sapi itu kandungan vitaminnya itu banyak banget ya teman-teman. Dia mengandung vitamin A, zinc, vitamin B12, tembaga, zat besi, dan lain-lain. Dan itu sangat bagus untuk Anda yang sedang membutuhkan nutrisi seperti itu. Jadi nggak hanya buah bit saja, ternyata itu banyak ya. Kemudian ada yang bertanya lagi yaitu ketan. Wow, ketan itu teman-teman sangat tinggi karbonya, sama dengan nasi ya. Jadi jangan coba-coba. Misalnya gini, misalnya Anda itu gula darahnya masih tinggi, kemudian dibatasi makan karbonya itu hanya 20 gram. Kalau pengen makan ketan, 100 gram ketan itu karbonya sudah 22-an. Jadi udah habis, sudah tewas tuh 20 gram karbo itu. Anda pakai konsumsi ketan 100 gram tuh udah habis, udah nggak bisa makan apa-apa lagi. Nah loh, jadi sebaiknya kalau Anda kepingin ketan, lebih baik bolehlah ngicipi 1 sendok aja. Kalau menurut saya daripada makan 1 sendok begini
Mending nggak usah lah ya. Cari aja yang enak-enak. Contohnya apa? Banyak banget. Nah, ini teman-teman, saya tadi bikin kayak gini pagi-pagi. Ini mie shirataki yang saya masak dengan telur, kemudian timun. Dan karena saya lagi nggak enak badan, biasalah saya emang sering banget kayak gini, kayak flu, kayak kecapean gitu. Karena kalau sudah kerja itu saya nggak inget tenaga sudah tua, tapi kerjanya itu nggak lihat-lihat umur gitu loh, kayak ngangkatin pot. Tadi saya tuh mindahin pot cabe tiap hari saya tuh ngurusin tanduran teman-teman ya. Nah kayak gitu, nanti kalau udah kecapean ya gini suaranya aja kayak gini. Nah ini mie shirataki tadi saya bumbuin bumbu Indomie teman-teman ya, tapi ya nggak tiap hari karena kata orang-orang, ibu aman nggak sih makan Indomie tiap hari bumbunya, katanya ya jangan tiap hari, tapi ya aman sih aman lah, asal nggak berlebihan gitu kan. Orang itu juga makanan, yang bikin juga pabrik besar ya kan, tapi tetap aja kalau kalian itu sehat bisa membuat bumbu sendiri ya kenapa tidak gitu loh. Ini kan waktu-waktu tertentu aja, darurat, misalnya kita lagi males ngulek-ngulek, ya udah cuman ini aja, ini direbus, kemudian timunnya juga sama ditumis-tumis sama telur pakai minyak, lalu minyaknya minyak itu ya, minyaknya Indomie itu, kemudian udah kasih bumbu, jadi deh makanan ya kan. Jadi ngapain kita pakai makan ketan sih? Ketan perasaku sih nggak enak ya. Cuman begitu aja kok. Enakan ini. Kemudian kemarin juga saya bikin camilan itu dari agar. Nah agar juga enak kan. Malam pas saya lapar nggak ada apa-apa, saya maam lagi tuh agar yang udah saya simpan di kulkas, separuhnya buat malam sekitar jam setengah 8 lah ya. Kita kan dibatasi tuh makannya, sebaiknya jam 8 udahlah berhenti, nggak usah makan. Nah setengah 8 lapar masih bisa makan, itu tadi agar saya suntekin santan sedikit, paling 1 sendok, buat biar kenyang aja, biar puas, biar nggak kepengen ngemil-ngemil gitu loh. Nah itu teman-teman ya, jadi kita memang di rumah itu harus senantiasa menyiapkan peralatan atau bahan-bahan makanan diet yang aman untuk diabetes. Jadi supaya kita nggak kemana-mana. Oh ya tadi pertanyaan Mbak itu, maaf ya aku lupa namanya ya karena aku belum buka HP yang satunya. Jadi beliau bertanya untuk obat anemia ya. Ya itu tadi saran saya hati sapi ya. Selain memang kita itu memang untuk makanan kita ya, istilahnya hewan itu adalah nasi kita gitu loh. Kalau kita nggak makan hati sapi ya telur ya ayam. Sebenarnya orang keto tuh kenapa harus anemia ya Mbak? Saya tebak ya Anda, pasti Anda nggak suka hewani ya selama ini. Padahal Anda kan harusnya makan tinggi hewani, banyak-banyak hewani, karena itu adalah sumber energi kita. Jadi bagi Anda yang baru datang, oke saya jelaskan lagi ya. Jadi pengobatan diabetes tanpa obat versi Zuma ini, kita makanannya tidak karbo. Karbonya di skip, di zeroin, di nolin, kemudian gantinya kita akan makan hewan. Lemak-lemak boleh karena tenaga kita itu sekarang tergantung dari lemak, bukan dari karbo lagi. Jadi nggak usah takut, nggak usah nanti kolesterol tinggi dong, asam urat tinggi. Itu kalau kita masih ngarbo, memang lemak dan kolesterol itu bahaya. Tapi kalau kita tuh sudah nggak ngarbo, karbonya tuh sangat rendah, yaitu 20 gram dalam sehari makan. Nah itu aman-aman saja teman-teman ya, nggak perlu takut. Oke. Nah teman-teman, kemudian ada juga orang yang sakit prostat. Beliau ini juga diabetes,
kemudian prostat. Oh iya teman-teman, ini saya juga mau membahas sakit prostat ya. Alhamdulillah, jadi ada orang yang sakit prostat yang dia itu mau operasi. Kemudian dia menghubungi saya dan saya beri racikan, diantaranya itu ada daun sendok, sambiloto, kunyit, temulawak, pegagan, dan lain-lain. Meniran nih, meniran juga bisa. Nah itu alhamdulillah beliau itu sembuh, nggak jadi operasi. Jadi Anda semuanya, kalau misalnya ada diabetes dan prostat, nah itu makanan tetap keto, tetap makanannya versi keto tetap. Kemudian obat-obatannya itu bisa memakai ini tadi herbal. Dari meniran, tapak liman, sambiloto, pegagan, kunyit. Nah itu takarannya dosis yang aman adalah 10 gram semuanya. Kecuali sambiloto itu cukup 5 gram. Kemudian direbus dan diminum. Minumnya sehari itu 1 gelas 150 ml. Nanti caranya Anda harus konsultasi ya. Nggak langsung bikin sendiri ya, itu bahaya. Kalian harus konsultasi pada ahlinya gitu. Dan bapak ini, teman-teman ya, baca sendiri. Berkat Zuma Herbal, orang tua saya tidak jadi operasi prostat. Operasi prostat lagi yang kedua. Jadi beliau tuh sudah operasi, kemudian membesar lagi gitu loh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, Mbak, Mas, kita hanya ikhtiar itu saya ya yang ngomong. Nah, kemudian dia membalas lagi, saya Imam Lukito. Sekali lagi terima kasih kepada Zuma Herbal atas semua orang tua saya. Jadi alhamdulillah ternyata obat-obat dari herbal itu juga sangat manjur ya, terutama untuk peradangan teman-teman. Tuh benar-benar saya akui. Dari dulu saya banyak alhamdulillah memberikan resep-resep obat-obatan untuk orang-orang yang sakit prostat, liver, emah, itu alhamdulillah itu langsung sembuh. Ya ada yang, kalau yang emah itu ya bisa 1 hari itu langsung nyeri-nyeri hilang. Kalau prostat ya sekitar 3 hari. Kemudian infeksi saluran kencing juga gitu sama. Pokoknya peradangan itu benar-benar cocok banget dikasih herbal. Herbal itu sama dengan kimia, kecepatannya dalam menghilangkan infeksi teman-teman ya. Jadi itu aman. Tapi khusus untuk diabetes memang herbal itu nggak cukup herbal saja gitu ya. Harus pola makan dijaga. Kenapa saya bahas prostat juga? Ya karena banyak banget kasus prostat. Terutama bapak-bapak yang sudah sepuh, yang sudah umur 60 itu biasanya pada kena prostat. Nah itu jalan keluarnya ada. Kalau Anda itu takut operasi, Anda bisa minum-minum herbal. Tapi warning ya, jangan meracik sendiri ya teman-teman ya. Kecuali Anda sudah ikut pelatihan pelatihan meracik herbal, itu boleh-boleh saja karena nanti kalau salah bahaya ya. Jadi ini saya hanya memberitahu saja bahwa bagi Anda yang ya diabetes ya prostat itu ada obatnya, dengan herbal insya Allah bisa sembuh. Oke teman-teman, nggak usah panjang lebar ya, cukup sekian aja. Ini salah satunya meniran. Sebentar ya, saya bacain dulu khasiat dari pohon meniran ya teman-teman, biar Anda semakin yakin. Tapi kita ngeraciknya nggak hanya ini aja ya. Ini efek farmakologisnya aja ya. Tumbuhan ini bersifat astringen, peluruh air seni, menghambat pembentukan kristal kalsium oksalat, penurun panas. Jadi kalau ada peradangan panas itu bisa pakai ini. Antibakteri. Kemudian dia juga menghambat aldose reduksi dan lain-lain ya. Kemudian dia berkhasiat atau secara empiris sudah digunakan
oleh nenek moyang kita dari dahulu, yaitu radang ginjal dengan protein dalam air seni. Itu bisa memakai ini, setengah genggam daun meniran ditambah 3 gelas air, rebus sampai 3/4-nya, ditambah madu. Tapi kalau saya yang racik, saya nggak hanya ini ya, saya padukan dengan kayak pegagan, itu anti radang, temulawak untuk memperbaiki metabolis juga. Kemudian susah kencing, nyeri buang air kecil, batu ginjal, tuh banyak banget. Rabun senja juga untuk memperbaiki penglihatan mata juga, teman-teman, meniran itu ya. Jadi ternyata Allah itu sudah membuat banyak banget obat-obatan buat manusia yang kita abaikan. Kita nggak mau belajar karena cuek. Padahal itu sangat aman kalau kita bisa meraciknya. Oke, semoga bermanfaat bagi semuanya dan sampai jumpa.